Yesus, bawa kami memuji dan menyembah Engkau selalu. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah menara perlindungan kami. Amin. Sebuah hak istimewa setiap kami boleh duduk di bawah kakimu dan mendengar suaramu di pagi hari ini saat ini. Dan kami mengucapkan syukur buat kasih setiamu yang terus memegang hidup kami. Thank you Tuhan, kita sama-sama mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Kami mengucapkan syukur buat hari-hari yang Kau beri, buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu baru kepada setiap kami. Thank you. Dan saya mau berdoa saat ini ketika ada jemaat yang merasakan sakit di kepala sebelah migrain dan sudah beberapa hari, tetapi Anda berjuang untuk mengikuti doa pagi ini. Aku melepaskan saat ini kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan di hati saya diletakkan ketika seperti Yohanes Pembaptis yang awalnya percaya dia yang berkata dia Tuhan Yesus adalah Mesias, tetapi di tengah perjalanannya hampir akhir, dia menyuruh murid-muridnya bertanya, apakah engkau yang kami tunggu? Sebuah keraguan yang muncul. Dan aku berdoa saat ini ketika ada orang yang meragukan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong hidupnya, kuat dan teguhkan hatimu. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku berdoa iman yang dikuatkan di pagi hari ini ketika engkau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Thank you Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah anak domba Allah, dan sembunyikanku di balik salib Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon di seluruh Sumatera. Sama seperti apa yang tadi didoakan, sebuah hak istimewa setiap kita dapat duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Mari kita tetaplah berdoa dan mengucapkan syukur, sebab hidup kita ada semua karena anugerahnya, melewati 2020 di dalam penyertaan Tuhan. Dan setiap kata dari Tuhan adalah kata-kata yang mengubahkan, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang melepaskan. Dan tema hari ini adalah one word, satu kata. Kita percaya satu kata dari Tuhan itu mengubahkan setiap hidup kita, membawa kesembuhan, membawa kelepasan. Saya sendiri pernah mengalami ketika ada perkataan yang negatif yang sempat saya terdengar dan itu mengusik hati saya, menggelisahkan hati saya. Dan beberapa hari, mungkin hampir 3 hari itu tidurnya tidak menjadi nyenyak. Bahkan saya minta pemimpin untuk mendoakan dan sangat membantu. Tetapi sampai satu waktu ketika saya berdoa kepada Tuhan dan firman Tuhan itu melompat merema menjadi janji Tuhan. Di sanalah hati saya dipenuhi dengan damai sejahtera dan apa yang mengusik pikiran itu seakan-akan menghilang dan lenyap sama sekali. Pagi ini kita menanti sebuah kata, satu kata dari Tuhan yang mengubahkan. Demikian juga apa yang terjadi di dalam firman Tuhan yang akan kita bacakan. Seorang yang tuli dan bisu, tetapi satu kata dari Tuhan menyembuhkannya dan mengubahkan hidupnya. Kita baca bersama-sama di Markus 7 ayat 31 sampai 37. Nah, satu kata dari Tuhan adalah ephata, yang artinya terbukalah. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kita bacakan bersama di tempat Anda masing-masing dengan suara yang terbaik membaca firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Ayat 32. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak.
Sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, yang artinya terbukalah. Ayat 35, maka terdengarlah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Amin. Kita melihat apa yang terjadi. Ketika sebelum satu kata terjadi, sebelum orang yang tuli dan bisu mendapatkan kesembuhan, di sana dikatakan, jelas di ayat 32, ada orang yang membawa dan mendoakan. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya. Ada orang-orang yang membawa dan mendoakan. Saya percaya setiap kita mengenal Tuhan, ada orang-orang yang membawa kita dan mendoakan kita untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi ada orang yang membawa orang tuli dan bisu, dan kedua, dikatakan di sana adanya hubungan pribadi. Yesus memisahkan dia. Ada hubungan pribadi, ada waktu khusus ketika orang ini berjumpa dengan Tuhan. Maka dia sendiri mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada private waktu bersama dengan Tuhan. Dipisahkan, Tuhan memisahkan. Tuhan yang memisahkan, Tuhan rindu mendekat kepada setiap kita. Mari di tahun ini kita semakin rindu untuk mengenal pribadinya Tuhan. Dan ketika Yesus memisahkan dia dari orang banyak, dikatakan di sana, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ada jamahan Tuhan, the finger of God menyembuhkan, ada jamahan Tuhan di dalam kehidupan orang tersebut, dan ia meludah dan meraba lidah orang itu. Nah, saliva, meludah, saat itu ini adalah gerakan yang jangan kita tiru. Nah, Yesus sendiri menunjukkan gerakan untuk menyembuhkan, karena orang ini tuli dan bisu, sehingga apa yang dikatakan pastilah tidak terdengar. Ya, coba kita berkata-kata, apapun yang kita katakan tidak terdengar, kecuali kita bisa sign language ya, kita bisa memberikan sebuah sign dan tanda-tanda supaya mereka mengerti. Dan demikian juga itu juga menjadi sign language-nya. Tandanya Tuhan itu menyembuhkan, karena budaya pada saat itu, budaya Yahudi pada saat zaman Yesus saat itu, saliva, ludah daripada anak sulung laki-laki dianggap saat itu mempunyai kuasa untuk menyembuhkan kelemahan. Jadi ini adalah sebuah sign language yang Tuhan gerakkan untuk menunjukkan saya mendoakan memberikan kesembuhan bagi setiap kelemahan-kelemahan orang yang tuli dan bisu tersebut. Nah, jangan kita meniru, jangan ada yang mendoakan dengan meludah, dan ini apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Kita bisa mendoakan lewat online, dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Banyak terjadi kesembuhan, bahkan di masa pandemi kita doa pagi Sumatera secara online, banyak kesaksian kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Mari kita menjadi orang yang membawa dan mendoakan orang lain. Kita tidak meniru, karena itu adalah pada saat itu, budaya saat itu, Tuhan menunjukkan tanda untuk menyembuhkan. Nah, dan ketiga adalah Tuhan Yesus menjawab doa. Ketika mereka membawa dan memohon, bukankah Tuhan Yesus menjawab doa-doa mereka? Tuhan menengadah, menarik nafas. Saya ingat ketika Tuhan menengadah, demikian dia lakukan ketika dia mengucapkan syukur. Ketika mengucapkan syukur atas 5 roti 2 ikan untuk memberi makan orang banyak. Mengucapkan syukur ketika mendoakan Lazarus untuk dibangkitkan. Dia menengadah, mengucapkan syukur, menarik nafas, dan berkata satu kata, Efata, terbukalah. Efata, terbukalah.
saat satu kata dari Tuhan, efata dari Tuhan, maka terbukalah telinga, terlepaslah pengikat lidahnya, dan orang tersebut berkata-kata dengan baik. Ya. Terbuka telinga, terlepas pengikat lidah, dan orang itu berkata-kata dengan baik. Nah, saya mau merenungkan apa yang menjadi terbuka telinga, terlepas pengikat lidah, dan berkata-kata dengan baik. Saat ini saya tahu setiap kita secara fisik, semua organ-organ telinga maupun lidah kita itu sehat, sempurna, tapi secara rohani, saya merenungkan telinga rohani dan Tuhan memakai setiap lidah kita. Pengikat lidah kita itu dilepaskan. Pertama itu telinga. Di Lukas 14 ayat 35b, di sana dikatakan siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar, bahkan tanda seru. Dan bahkan di Wahyu ketika surat-surat yang dituliskan Yohanes kepada gereja-gereja mula-mula, selalu kalimat-kalimat terakhirnya, ayat-ayat hampir terakhir itu ditutup dengan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Telinga untuk mendengar apa yang dikatakan Roh akan membuat setiap kita itu menjadi pemenang. Satu kali ketika saya sedang mendoakan untuk mission trip, untuk setim, bukan saya sendiri berangkat, ada tim yang mau berangkat mission trip. Apa sih yang mau dilakukan di sana sehingga tim yang ke kota tersebut tidak juga mengalir dan nggak tahu apa yang mau dilakukan. Karena jemaat di sana belum banyak dan kita tahu kita mau di sana Natal mengunjungi. Nah, ketika berbincang-bincang dengan ketua tim yang mau berangkat, dengan orang-orang yang mau berangkat, saya tiba-tiba diingatkan kenapa Natal kali ini kita tidak fokus kepada anak-anak, membuat ibadah anak di tempat tersebut. Nah, jarang orang memperhatikan anak-anak, kebanyakan orang tuanya yang kita perhatikan. Nah, ketika kita mendengar apa yang menjadi rema dan mission trip ini, tim ini berangkat di kota tersebut Natal pada Desember kemarin, dan mereka mengadakan Natal untuk keluarga dan untuk keluarga dan juga ada Natal anak-anak, Natal khusus anak-anak di tempat yang berbeda, dan apa yang dikatakan Roh itu membawa kita menjadi pemenang. Kesaksian-kesaksian bermunculan bahwa anak-anak tersebut sangat bahagia, sangat senang bisa Natal bersama, mereka diperhatikan, dan ternyata anak-anak ini lah yang menjadi anak-anak yang membawa orang tua mereka untuk juga dapat beribadah, dapat berconnect group. Jadi, telinga kita untuk mendengar apa yang dikatakan Roh, dan kita akan membawa kita itu menjadi pemenang. Di Yesaya dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Saya percaya hari ini semua kita telinga rohani dibukakan Tuhan, tapi jangan diam, oke, saya sudah bisa mendengar suara Tuhan, tapi lebih. Kita inginkan setiap pagi Tuhan pertajam pendengaranku. Terbukalah telinga, pendengaran akan firman. Karena pendengaran akan firman, kita akan menimbulkan iman kita. Ear that hearing. Telinga untuk mendengar. Di dalam bahasa aslinya itu shema. Namanya shema. Jadi, apa artinya? Pertama itu meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu. Ketika kita mendengar, itu kita itu meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kedua itu fokus. Shema itu juga artinya fokus, memberikan perhatian. Sama seperti saat ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita memberi perhatian, fokus, dan bukan karena siapa yang menyampaikan, tapi karena firman Tuhan yang disampaikan. Kita respect kepada firman Tuhan, dan ketika kita mendengarnya,
Apa yang dikatakan Roh Allah, kita melakukannya karena kita menghormati apa yang dikatakan Roh Kudus. Apa yang Tuhan katakan, kita aplikasikan di dalam hidup kita. Maka dikatakan ketika kita mempunyai telinga yang dibukakan oleh Roh Kudus, maka dengarlah. Banyak dikatakan di dalam firman Tuhan, umat Israel tidak mendengar. Bukan berarti mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Musa ketika Musa berkata-kata. Didengar, namun tidak diaplikasikan. Padahal satu kata ini Shema, seperti koin. Kalau saya ibarat kertas seperti satu kertas, yaitu listen and doing. Dengar dan lakukan. Itu adalah satu kata yang sama. Jadi tidak ada yang mendengar dan tidak melakukan, itu sama dengan, kalau di dalam Shema ini berarti dengar tapi tidak lakukan, itu bukan mendengar. Ya. Dengar secara jasmani, tapi secara rohani tidak timbul, tidak diaplikasikan di dalam hidupnya. Nah, terbukalah telinga ketika mendengar firman, itu satu mata koin, itu juga dilakukan. Diaplikasikan di dalam hidup kita ketika kita mendengar suara Roh Kudus. Dan kedua, tertutuplah telinga. Sama seperti bangsa Israel, ditutupkan aja. Oke, kita dengar secara jasmani, namun kita tidak mengaplikasikan di dalam hidup kita, kita menolaknya. Kalau ada perkataan yang mematahkan semangat kita, kalau ada perkataan suara yang mengintimidasi, menjauhkan kita daripada Tuhan, atau perkataan gosip, fitnah, kebohongan-kebohongan yang ada. Hal-hal yang perkataan yang membuat kita itu menjadi cemas, kita itu menjadi khawatir, kita itu menjadi ketakutan. Saya tidak berkata ini adalah sebuah perasaan. Kalau perasaan cemas, khawatir, ketakutan, itu semua bisa direspon dengan baik, tapi hidup kita tidak hidup dalam kecemasan, tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kekhawatiran. Yang setiap hari pikirannya khawatir terus-menerus. Karena hal-hal tersebut menjauhkan kita dari Tuhan. Hal-hal tersebut membuat kita tidak peka apa yang dikatakan Roh Allah. Jadi terbukalah apa yang dikatakan ketika kita mempunyai telinga rohani. Terbukalah apa yang dikatakan Roh dan dengarlah, aplikasikan dalam hidup kita. Tertutuplah buat hal-hal perkataan yang menjauhkan kita daripada Tuhan, membuat kita cemas, hidup dalam kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Nah, kedua, terlepaslah pengikat lidah. Dikatakan kesembuhan terlepas pengikat lidah. Saya diingatkan kepada Musa. Musa dikatakan, saya ini berat mulut dan berat lidah. Tetapi Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Di Keluaran 4 ayat 11, dikatakan di sana, siapakah yang membuat lidah manusia? Bukankah aku, yakni Tuhan? Hari ini ketika kita berkata, saya ini nggak fasih berbicara, saya ini kurang bisa berkata-kata dengan baik. Saya pribadi dahulu juga sama seperti itu dan sampai sekarang juga belajar. Tapi bukankah Tuhan yang membuat lidah manusia? Dan dikatakan di Keluaran 4 ayat 12 kita bacakan, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi Tuhan yang mengajar Musa apa yang harus dia katakan sekalipun. Musa itu berat mulut dan berat lidah. Namun Tuhan dapat memakai hidupnya, bahkan memimpin umat yang begitu besar di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dapat berbicara di hadapan raja, di hadapan Firaun, untuk membebaskan, menyelamatkan bangsanya. Karena Tuhanlah yang membuat lidah manusia. Dialah yang akan mengajar kita apa yang hendak kita katakan. Lalu di 2 Samuel 23 ayat 2 dikatakan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku.
firman-Nya ada di lidahku. Terlepaslah pengikat lidah kita. Kita menjadi orang yang bersaksi, menjadi orang yang menyampaikan firman. Tidak harus kita di mimbar baru kita menyampaikan firman. Kita dapat berbincang-bincang dengan seseorang, tetapi tidak menjadi aneh. Saya pernah berbicara dengan seseorang, baru satu kalimat, dia mengatakan 5 ayat kepada saya. Dengarnya seperti di berkhotbah, dan tidak seperti menjadi orang aneh. Namun, apa yang menjadi kebenaran-kebenaran firman Tuhan, saat berbincang-bincang, itulah yang keluar. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji. Pikirkan semua itu dan perkatakan. Karena Tuhan berbicara lewat perantaraan kita, melalui lidah bibir kita. Jadi lepaskanlah perkataan firman. Ya, perkataan firman itu adalah perkataan yang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu dituliskan Paulus kepada Timotius. Apa yang diilhamkan, apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tapi bukan kita itu menjadi hakim seseorang, namun yang keluar adalah kata-kata yang menasehati, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan orang lain. Kata-kata yang baik, kata-kata yang juga memuji orang juga, sebuah penghiburan, sebuah menambah semangat bagi orang lain. Jadi lepaskanlah perkataan firman, bukan sedikit-sedikit langsung keluar 5 ayat, 10 ayat ketika orang berbicara dengan kita, tapi perkataan yang bermanfaat, itulah yang kita lepaskan. Nah, ikatlah perkataan yang negatif, yang sia-sia, yang bersungut-sungut, karena hal-hal tersebut tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita belajar apa yang menjadi kesalahan juga pada masa lalu di bangsa Israel. Ketika dipimpin Musa, mereka terus bersungut-sungut, padahal mujizat demi mujizat mereka lihat di depan mata mereka dan mereka mengalaminya. Itu menahan apa yang seharusnya sudah disediakan. Tapi berbeda dengan generasi yang dipimpin oleh Yosua. Ketika Yosua berkata kemana pun, mereka katakan mereka itu seia sekata. Tidak ada yang berkata, kenapa kita harus ke sini? Kenapa kita harus menjalankan ini? Namun, itulah kunci yang membawa mereka sampai di tempat yang Tuhan sediakan. Buah yang baik, buah yang besar, yang sudah disediakan, itu mereka nikmati. Jadi ikatlah perkataan, hal-hal negatif, hal-hal sia-sia, sungut-sungut, kita ikatkan, tapi kita lepaskan perkataan yang bermanfaat bagi orang. Sebelum saya tutup, saya mau rindu mendoakan seseorang yang cukup dekat dengan saya yang saat ini mengalami pemulihan di dalam operasinya di area lidah dan sedang terapi di dalam berbicara. Bersama dengan seluruh jemaat yang ada, kita tumpangkan tangan. Saya melepaskan saat ini. Efata, terbukalah. Terlepaslah pengikat lidah. Ketika sedang terapi, berbicara, saat ini kami melepaskan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus, terlepas pengikat lidah, sehingga dia dapat berkata-kata dengan baik dan pulang memuji-muji Tuhan. Seperti dahulu kala bahkan Tuhan memberikan suara yang lebih indah untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saya juga bersepakat dengan orang-orang tua yang saat ini anak-anaknya mengalami kesulitan berbicara, terlambat berbicara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami melepaskan kesembuhan terjadi saat ini. Setiap anak-anak yang terlambat berbicara
Mereka akan berkata-kata dengan baik, Efata, terbukalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Efata, terbukalah, dan orang ini berkata-kata dengan baik. Efata sama dengan apa yang dikatakan di Yesaya 61 ayat 1. Membebaskan orang-orang tawanan. Membebaskan yang di dalam bahasa aslinya juga Efata. Membebaskan, terbukalah. Membebaskan orang-orang tawanan. Di Yesaya 61 ayat 1b, dikatakan di sana Roh Allah mengurapiku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan, Efata, terbukalah, membebaskan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Kita saat ini semua dapat berbicara dengan baik, tapi pergunakan lidah bibir kita untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, dan orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Satu kata yang kita dengar dari Roh Kudus dan kita lepaskan, di sana ada orang-orang yang mengenal Tuhan, yang dibebaskan dari ikatan-ikatannya, yang dipulihkan dari hati yang pedih, hati yang remuk. Tidak Tuhan pandang hina, tetapi akan dipulihkan lewat setiap perkataan yang kita keluarkan. Mari kita merespon dengan mendeklarasikan ketika terjadi kesembuhan, satu kata terjadi kesembuhan, maka dikatakan di ayat yang terakhir, mereka takjub dan tercengang, dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Nah, sebelum sampai ayat 37, saya menyampaikan apa arti ayat 36, kenapa Tuhan Yesus melarangnya. Bukan berarti mereka diminta berdiam diri, tidak bersaksi kesembuhan yang terjadi. Tetapi di sana ada orang-orang yang mencoba mencari-cari kesalahan untuk menghalangi pelayanan Yesus. Sehingga Yesus berhati-hati di dalam pelayanannya, supaya ketika ini terlalu menyebar, dan orang-orang jadi menghalangi apa yang pelayanan Yesus ke depannya. Jadi itu artinya, bukan berarti kita ini diminta, kita nggak menjadi saksi apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Dan di ayat 37 kita tutup, mari kita deklarasikan di tahun 2021. Ia menjadikan segala-galanya baik. Amin. Ya, kita ucapkan sampai kita itu mendengar apa yang menjadi iman kita di tahun 2021. Apapun yang kita hadapi, kita tahu Tuhan menjadikan segala-galanya baik. He made everything beautiful. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata. Dan terbukalah apa yang kita doakan pada pagi hari ini. Dibukakanlah jalan-jalan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shena kaya rata kaya rata kaya rapa kaya rata kaya apa. Ina kaya rata kaya rapa kaya rata kaya rata kaya rapa kaya rata kaya apa. Shena kaya rata kaya rata kaya rapa apa. Ina kaya rapa kaya rapa kaya rapa kaya rapa kaya rapa apa. Shena kaya rata kaya rata kaya rata kaya rapa kaya rata kaya rapa apa. Shana kaya rata kaya rata kaya rapa kaya rapa kaya rapa kaya rapa. Tuhan, Engkau gembala kami, tuntun kami setiap domba-dombamu di tempat ini. Berikan kami menikmati hikmat pengorbananmu. Kami ini milikmu Tuhan.
Jadilah pada kami apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saya mau mendoakan ketika ada seorang pria yang Engkau tidak lancar berbicara sehingga menjadi banyak miskomunikasi yang terjadi dalam pekerjaan dan sering disalahkan. Aku berdoa saat ini setiap hubungan komunikasi Engkau dapat berkata-kata dan menjelaskan dengan baik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan buat seorang wanita yang sudah lama hubungan keluarga Anda menjadi dingin, karena setiap kali berkata-kata yang ada adalah kata-kata yang menyakitkan hati, kata-kata yang keras, kata-kata yang melukai, sehingga banyak semua dari keluarga itu memilih untuk berdiam diri. Saya mau berkata dimulai dari Anda. Dimulai dari Anda, mulailah berkata-kata yang lemah lembut, karena perkataan yang lemah lembut akan meredakan kegeraman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan keluarga Anda akan diubahkan, atmosfer keluarga Anda akan memiliki hubungan, komunikasi yang baik di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan buat seorang pengusaha yang Anda sering gagal, Anda sering terlambat mendengar kesempatan-kesempatan yang ada, dan saat ini aku berdoa terbukalah telinga, sehingga apa yang dikatakan roh, itu engkau mendengarnya, dan terbukalah jalan-jalan di tahun ini. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ketika Anda adalah orang-orang tersebut, saya minta Anda bisa memberi kesaksian di live chat maupun memberitahukan kepada leader menara Anda.